Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangatlah dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PKI? Tapi menurut saya bukanlah lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PKI. Apa maksud Bung saya berkata seperti itu? PKI adalah buatan Jepang. Dan seperti akan menganggap kita buatan Jepang. Sebaiknya kita harus segera memproklamasikan selagi kita di masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang menyerah pada Sekutu. Itu artinya Indonesia dalam kekosongan kekuasaan. Itu kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ini yang bagus. Mari masuk. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu? Saya dengar Jepang telah menyerah pada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari. Mari. 15 Agustus 1945. Di rumah Bung Karno berkumpul golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan ini, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka sekali akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Potonglah leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya?
Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan tidak dilaksanakan malam ini juga, maka esok hari rakyat akan saling membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu memerdekakan Jepang kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah mereka merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa! Kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Nah, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Maafkan saya saudara-saudara, saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara sekalian. Saya takut akan banyak korban jiwa yang meninggal. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana kita telah ketahui Bung Karno menolak segera pelaksanaan proklamasi, lalu bagaimana yang kita harus lakukan? Kita culik keduanya dan kita bawa ke suatu tempat untuk membujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa memukuli mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami culik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Mengamankan Anda semua untuk tempat nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung Hatta ikut kami. Bawa pergi kemana aku ini? Lagi pula mengapa aku harus pergi? Rengas Dengklok sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung. Waktu Anda hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Kami para pemuda sudah setuju akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang istri dan anakku yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Kenapa banyak orang di sini? Guntur di dalam sangat ketakutan mendengar suara kalian. Ini pemuda-pemuda akan membawaku dan Bung Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu bagaimana dengan Ko dan Guntur? Apakah kalian akan menikahkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Kalau kalian membawaku, bawa juga istri dan anakku. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kau hingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, kau ternyata ada di sini? Iya, mereka membawa aku kemari. Ya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Mengapa kau begitu mudah dengan percaya dengan kabar itu kami? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak akan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Soleh? Kenapa kau terengah-engah begitu? Subarjo yang memaksa untuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya keluar. Bidana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena tidak ada mereka. Saya kesini untuk menjemput mereka berdua. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda tidak setuju untuk mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui Soekarno dan Hatta. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Dan selain itu, saya ingin memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah atas sekutunya. Jadi berita itu benar adanya? Ya benar, Bu. Bukankah saya dan saya sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Kak. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Sepertinya Bapak sudah menangis di rumah. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dan bertaruhkan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Baiklah. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpul Yayar Soekarno, Drs Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, mengenai hal-hal pembinaan kekuasaan dan lain-lainnya dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah. Bagaimana setuju? Setuju. Ditandatangani oleh siapa naskah tersebut? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Jadi, tolong ketik naskah proklamasi ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik karena sebagaimana Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, umat muslim juga melaksanakan sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatwati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung, silahkan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Yayar Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato
pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menjadikan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya seketak berpendapat bahwa sekarang datanglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.